Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, tapi terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Febri, samping saya Miftah Nurjana. Muhammad Jafar Afrizal Kurniawan. Dan saya Muhammad Rajab Effendi. Ya, di sini kami akan mempresentasikan kontrol motor servo dengan sensor ultrasonik menggunakan komponen Arduino. Stop ya. Oke, tujuan dari proyek ini yaitu implementasi kontrol motor servo dengan sensor ultrasonik untuk pintu otomatis menggunakan komponen Arduino adalah untuk mencapai beberapa target yang sangat relevan dan bermanfaat. Berikut tujuan dari penelitian atau proyek ini. 1. Meningkatkan keamanan. Salah satu tujuan utama adalah meningkatkan tingkat keamanan di lokasi menggunakan pintu otomatis. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pengguna. Yang ketiga, efisiensi energi. Dengan implementasi yang cermat, pintu otomatis yang dikendalikan oleh motor sensor dan sensor ultrasonik dapat dikonfigurasi untuk membuka dan menutup hanya ketika diperlukan. Yang keempat, meningkatkan aksesibilitas. Pintu otomatis dengan teknologi ini dapat meningkatkan aksesibilitas bagi individu dengan mobilitas terbatas. Yang kelima, memudahkan pemeliharaan. Pintu otomatis yang menggunakan teknologi motor servo dengan sensor ultrasonik dapat memiliki waktu pemeliharaan yang lebih lama dibandingkan dengan pintu otomatis tradisional yang lebih rentan terhadap kerusakan akibat sensor yang tercemar atau rusak. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponennya, yaitu yang pertama Arduino Uno. Arduino Uno adalah papan microcontroller open source yang digunakan sebagai otak sistem. Arduino Uno memiliki berbagai pin input output yang dapat digunakan untuk menghubungkan dan mengontrol komponen lainnya. Ini adalah pusat pengendalian dalam proyek pintu otomatis. Selanjutnya ada motor servo. Motor servo adalah komponen mekanik yang digunakan untuk menggerakkan pintu otomatis. Motor servo dipilih karena mampu menggerakkan mekanisme pintu dengan presisi tinggi dan dapat dikendalikan dengan mudah melalui sinyal PWM atau pulse width modulation. Selanjutnya ada sensor ultrasonik HCSR04. Sensor ultrasonik HCSR04 digunakan untuk mendeteksi objek atau orang yang mendekat ke pintu otomatis. Sensor ini mengirimkan gelombang ultrasonik dan mengukur waktu yang diperlukan untuk pantulan kembali, sehingga dapat mengukur jarak objek dari sensor. Selanjutnya ada breadboard dan kabel jumper atau kabel penghubung. Breadboard digunakan untuk menghubungkan komponen elektronik dengan mudah dan aman. Kalau kabel penghubung atau jumper digunakan untuk menghubungkan komponen satu sama lain dan ke Arduino Uno. Itu
baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana prinsip cara kerja motor servo itu sendiri. Motor servo memiliki 3 komponen utama: motor, potensiometer atau feedback, dan pengendali atau controller. Motor menghasilkan gerakan mekanis, sedangkan potensiometer mengukur sudut putaran motor. Pengendali membaca informasi dari potensiometer dan membandingkannya dengan sudut yang diinginkan yang telah diatur dalam program. Ketika ada selisih di antara posisi aktual dan posisi yang diinginkan, pengendali mengeluarkan sinyal yang menggerakkan motor sehingga posisinya sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, prinsip kerja sensor ultrasonik. Yang akan saya jelaskan adalah pengiriman gelombang ultrasonik. Sensor ultrasonik menghasilkan gelombang suara ultrasonik dengan frekuensi tinggi. Gelombang ini kemudian diarahkan ke arah yang dituju, biasanya ke ruang di depan sensor. Dan kedua, pantulan gelombang ultrasonik yang dipancarkan akan memantul ketika mengenai suatu objek atau permukaan waktu yang diperlukan oleh gelombang untuk bergojek dan kembali ke sensor diukur. Pengukuran jarak berdasarkan waktu yang diperlukan oleh gelombang untuk melakukan perjalanan ke objek dan kembali. Sensor ultrasonik dapat menghitung jarak antara sensor dan objek tersebut. Ini dihitung dengan menggunakan kecepatan suara dalam udara sekitar 343 meter per detik pada suhu 20 derajat Celcius. Output jarak sensor ultrasonik menghasilkan output berupa nilai jarak yang diukur. Nilai ini dapat digunakan dalam program Arduino untuk mengambil keputusan seperti mengendalikan motor servo untuk membuka atau menutup pintu otomatis sesuai dengan jarak yang terdeteksi. Oke, di sini saya akan menjelaskan proses pengujian. Proses pengujian adalah langkah kunci dalam pengembangan sistem pintu otomatis dengan kontrol motor servo dan sensor ultrasonik. Yang pertama, pengujian sensor ultrasonik. Yang ini. Pengujian jarak minimum. Melakukan pengujian untuk memastikan bahwa sensor ultrasonik dapat mendeteksi objek atau pengguna yang mendekat pada jarak minimum yang diinginkan. Hal ini memastikan bahwa pintu otomatis akan merespon tepat waktu ketika ada objek yang mendekat. Yang kedua, pengujian motor servo. Pengujian presisi gerakan. Pengujian motor servo untuk memastikan bahwa gerakan pintu otomatis berlangsung dengan presisi tinggi sesuai dengan sudut yang telah diatur dalam program Arduino. Yang ketiga, pengujian keamanan. Pengujian keselamatan pengguna. Melakukan pengujian untuk memastikan bahwa pintu otomatis aman bagi pengguna. Hal ini melibatkan pengujian untuk memastikan bahwa pintu tidak akan membahayakan pengguna untuk membuka atau menutup. Yang keempat, pengujian reposivitas. Pengujian responsivitas. Pengujian respon terhadap perubahan jarak. Pengujian respon sistem terhadap perubahan jarak objek secara mendalam. Ini dapat melibatkan perubahan cepat jarak objek untuk memastikan bahwa sistem merespon dengan baik. Yang kelima, pengujian berkelanjutan. Pengujian berkelanjutan penting untuk memastikan bahwa sistem pintu otomatis dapat beroperasi secara konsisten dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis hasil. Yang pertama, responsivitas analisis dapat mengungkap seberapa cepat sistem merespon perubahan jarak. Hal ini membantu dalam memastikan bahwa pintu otomatis merespon dengan tepat waktu ketika ada objek yang mendekat atau menjauh.
Yang kedua, presisi. Hasil pengukuran dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana motor servo dapat membuka pintu dengan presisi sesuai dengan sudut yang diinginkan. Ini mengukur sejauh mana sistem memenuhi persyaratan desain. Yang ketiga, keamanan. Analisis juga mencakup aspek keamanan, yaitu memastikan bahwa pintu otomatis tidak membuka atau menutup ketika ada objek yang terlalu dekat sehingga menghindari potensi bahaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kendala dan bagaimana solusinya. Di sini ada beberapa kendala yang kita dapatkan. Pertama, kendala sensor ultrasonik. Kendala di sensor ultrasonik ini bisa mendeteksi pantulan dari permukaan yang reflektif atau mengalami gangguan dari objek yang ada di sekitarnya. Solusinya adalah dengan memastikan bahwa sensor yang terpasang dengan benar dan memilih sudut pemasangan yang sesuai. Kedua, kendala motor servo. Untuk motor servo mengalami kegagalan atau getaran yang berlebihan. Solusinya adalah memeriksa koneksi kabel, memastikan bahwa servo terpasang dengan baik dan mengkalibrasi motor servo yang diperlukan. Yang ketiga, kendala keamanan. Salah satu kendala yang paling penting adalah keamanan pengguna. Jika pintu otomatis tidak merespon dengan baik terhadap pengguna atau tidak berhenti ketika ada penghalang, ini dapat membahayakan. Solusinya adalah dengan mengimplementasikan logika pengamanan yang cermat dan dalam kode pemrograman, serta melakukan pengujian keamanan yang ketat. Kelebihan dan kekurangan sistem. Yang pertama tuh kelebihan sistem. Di kelebihan sistem ini ada beberapa kelebihan. Yang pertama, kenyamanan. Sistem pintu otomatis meningkatkan kenyamanan pengguna dengan membuka dan menutup pintu secara otomatis, menghilangkan kebutuhan untuk intervensi manual. Yang kedua, keamanan. Keamanan pengguna terjaga dengan baik karena sistem dapat mendeteksi penghalang dan respon dengan cepat untuk menghindari potensi bahaya. Efisiensi energi. Sistem dapat dikonfigurasi untuk hanya membuka pintu saat diperlukan, menghemat energi dengan menghindari pemborosan. Aksesibilitas. Membantu individu dengan mobilitas terbatas untuk mengakses bangunan dengan lebih mandiri. Yang kedua, kekurangan sistem. Untuk kekurangan sistem yang pertama itu ketergantungan pada listrik. Sistem ini mengendalikan pasokan listrik sehingga jika terjadi pemadam listrik, pintu otomatis tidak dapat berfungsi. Yang kedua, biaya awal. Biaya awal untuk menginstal sistem pintu otomatis dapat tinggi, terutama untuk pintu yang besar dan berat. Terus yang ketiga, perawatan. Diperlukan pemeliharaan berkala untuk memastikan bahwa semua komponen tetap berfungsi dengan baik. Oke, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari penelitian tersebut. Kesimpulan dari penelitian tentang sistem pintu otomatis dengan kontrol motor servo dan sensor ultrasonik adalah bahwa sistem ini berhasil dikembangkan dengan baik dan memiliki potensi besar untuk digunakan dalam berbagai aplikasi. Berikut adalah kesimpulan utama dari penelitian ini. Yang pertama, keamanan dan kenyamanan. Sistem pintu otomatis ini mampu meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna. Yang kedua, responsivitas. Sistem ini responsif terhadap perubahan jarak dan perubahan situasi di sekitarnya. Yang ketiga, penghematan energi. Sistem dapat dikonfigurasi untuk beroperasi hanya ketika diperlukan, menghemat energi dan mengurangi biaya operasional. Yang keempat, potensi pengembangan. Sistem memiliki potensi pengembangan yang besar dengan integrasi teknologi lain. Yang kelima, kendala dan perbaikan. Selama pengujian, beberapa kendala mungkin muncul, seperti ketergantungan pada listrik atau biaya awal yang tinggi.
Secara keseluruhan, sistem pintu otomatis ini adalah solusi yang potensial untuk berbagai aplikasi termasuk rumah, bisnis, dan lingkungan komersial. Dengan pengembangan lebih lanjut dan pemeliharaan yang baik, sistem ini dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam hal keamanan, kenyamanan, dan efisien energi. Oke, demikian hasil presentasi kami pada hari ini. Sekian dan terima kasih.